Syakir Nur Fauzia dengan NIM 1050224000221. Saya Salwa Haidar Damayanti dengan NIM 105030054. Perkenalkan, nama saya Khairul Benisan dengan NIM 105022400392. Perkenalkan, nama saya Dewa Sumarni dengan NIM 10502240302. Perkenalkan, nama saya Gina Putriananda dengan NIM 1050224000335. Dan hari ini kami akan menceritakan Adriana Smith story, Forced to Live, Denied to Die. Terkadang banyak orang-orang yang sudah meninggal namun dipaksa hidup untuk memenuhi ego dari suatu pihak. Dan hal tersebut nyata adanya dalam Adriana Smith story. Sebelum kita masuk ke cerita dari Adriana Smith, saya ingin mengajak kalian untuk menyelidikkan memasuki pro-life atau pro-choice. Namun, jika kalian masih tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu istilah-istilah ini. Apa itu pro-life dan pro-choice? Nah, menurut Hesti Armiwulan dalam jurnalnya yang berjudul Right to Abortion, Pro-Choice versus Pro-Life, Case of Indonesia and the United States. Pro-life berarti sebuah paham yang menentang aborsi, di mana pada paham ini berpendapat bahwa aborsi sama dengan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Dan pada pemahaman ini didukung dengan nilai agama, moral, serta etika. Sedangkan pada pro-choice lebih menekankan kepada hak perempuan, di mana pendapat ini berpendapat bahwa perempuan berhak menentukan pilihan mereka atas kebebasan terhadap tubuh dan juga organ reproduksi mereka. Lalu, mengapa kita harus memilih pro-choice atau pro-life dengan bijak? Di sini sudah ada contoh kasus, yaitu seorang wanita dari Georgia bernama Adriana Smith berusia 30 tahun dan berprofesi sebagai perawat. Menurut website kumparan.com, Adriana sudah dinyatakan mati otak pada tanggal 19 Februari 2025. Informasi terakhir pada tanggal 18 Mei pada website detik.com, usia kehamilan Adriana yaitu memasuki 21 minggu. Nah, karena hukum aborsi ketat di Georgia, rumah sakit menolak mencabut alat bantu hidup demi mempertahankan janin. Maksudnya, Adriana Smith dipaksa untuk hidup, harus bertahan hidup demi menyelamatkan sang janinnya. Keluarga sudah menolak, namun peraturan itu tidak bisa dibantah. Kasus ini memicu kontroversi nasional soal hak aborsi, otonomi tubuh, dan etika medis. Lalu apa sih hubungannya dengan pro-life dan pro-choice? Nah, di sini itu terdapat aturan dari Georgia. Nah, dapat dilihat di sini bahwa Georgia itu melarang aborsi yang di atas 6 minggu. Namun, ada beberapa pengecualian untuk para korban perkosa, untuk hubungan sedara, lalu ada berhubungan dengan kesehatan ibu, dan adanya kelainan pada janin. Dan data ini kami dapatkan dari NBC News pada tanggal 27 Mei 2020. Nah, selanjutnya, kasus ini merupakan contoh dampak dari buruknya kebijakan pro-life yang dianut di pemerintahan Georgia. Nah, menurut NBC News, Adriana Smith ini sudah dinyatakan brain dead atau mati otak saat kehamilannya pada 9 minggu. Nah, saat dia itu setelah mengalami sakit kepala yang hebat dan ditemukan mengalami sesak napas. Nah, setelah dilihat, ternyata CT scan-nya itu menunjukkan bahwa di otaknya ini terdapat gumpalan darah. Nah, namun meskipun sudah dinyatakan mati otak, ia tetap dipertahankan hidup dengan menggunakan ventilator selama 90 hari. Ini dikarenakan aturan yang hukum yang sudah saya jelaskan, di mana Georgia melarang aborsi setelah 6 minggu. Nah, sehingga keluarga itu harus menunggu hingga janin ini cukup umur untuk dilahirkan. Kasus ini menyoroti dampak kebijakan pro-life, di mana seorang ibu yang sudah mati otak dipaksa untuk hidup menggunakan mesin selama berbulan-bulan. Mereka juga memaksa keluarga untuk menghadapi penderitaan baik secara emosional maupun finansial, tanpa memiliki hak untuk menentukan keputusan medis mereka.
Selanjutnya adalah apa aja sih dampak yang dirasakan dari kebijakan pemerintah ini? Yang pertama adalah janin dapat mengalami komplikasi. Dari The Economic Times, kata dokter, janin bisa saja mengalami kecacatan ataupun bisa saja meninggal ketika dilahirkan. Dampak yang kedua adalah keluarga rugi secara finansial. Seperti yang kita ketahui, bahwa biaya rumah sakit tidaklah murah. Semua yang di peralatan yang membantu Adriana tetap hidup selama ini semuanya ditanggung oleh pihak keluarga, bukan pemerintah. Dampak yang ketiga atau yang terakhir adalah mempengaruhi mental keluarga. Setiap kali keluarga mengunjungi Adriana, melihat Adriana, mereka merasa sedih dan trauma karena melihat anaknya atau saudaranya yang sudah meninggal tetapi dipaksa untuk terus hidup karena kebijakan sepihak dari pemerintah. Bayangkan, jika hal ini terjadi pada Anda, keluarga Anda, ataupun orang-orang sekitar Anda, apakah Anda ingin hal ini terjadi? Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita mengetahui tentang kronologis dari kasus ini, dampak serta kerugian yang dialami oleh korban, keluarga korban, bahkan bayi yang dikandung. Nah, tentunya kita tidak ingin kasus ini terjadi lagi di masa depan. Ada beberapa cara agar kasus ini tidak terjadi lagi di masa depan dan terjadi pada orang terdekat ataupun orang sekitar kita. Yang pertama adalah bersuara untuk perubahan kebijakan. Kita perlu menuntut pada pemerintah Georgia ataupun pemerintah di negara-negara lainnya untuk mempertimbangkan kembali larangan aborsi ini, terutama pada kondisi-kondisi ibu hamil terkhusus seperti Adriana Smith. Lalu yang kedua adalah dukungan terhadap keluarga Adriana. Keluarga Adriana ini sudah mengalami banyak hal berat setelah kasus ini terjadi, dan tentunya kita perlu memberikan dukungan moral berupa support dari media sosial agar keluarga Adriana bisa bangkit dan memperjuangkan kembali keadilan bagi Adriana. Lalu yang ketiga adalah tingkatkan kesadaran publik. Kita bisa menyebarkan kasus ini melalui media sosial, menyebarkan hashtag, dan juga menyebarkan awareness terhadap pengguna media sosial tentang kasus ini. Lalu yang keempat adalah mendorong dialog publik. Kita perlu mengadakan diskusi publik tentang adanya larangan hukum dan kaitannya tentang kemanusiaan dengan kepala dingin dan juga hati yang terbuka agar menghindari polarisasi yang tidak perlu. Adriana Smith bukan hanya sekedar nama ataupun kasus hukum, tapi dia adalah seorang putri, seorang ibu, dan juga seorang perawat yang mengabdikan hidupnya untuk merawat orang lain. Sekarang adalah saatnya untuk kita membantu dia dan keluarganya memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Dari penjelasan-penjelasan tadi terhadap penjelasan mengenai apa itu pro-choice, kasus Adriana Smith, dan juga cerita dari balik kasus Adriana Smith yang berkaitan dengan pro-choice ini, dapat kita lihat bahwa kesalahan dalam memihak atau memilih tim di mana kita memilih pro-life atau pro-choice benar-benar berdampak buruk terhadap kehidupan seseorang. Maka dari itu, ayolah pilih pihak di mana kalian akan memilih pro-life atau pro-choice dengan bijak sesuai dengan keadaan yang baik. Diam berarti mendukung ketidakadilan. Diam berarti tidak bertanggung jawab. Diam berarti merampas hak hidup orang lain. Diam berarti mengabaikan penderitaan sesama. Diam berarti membiarkan sistem yang sudah rusak tetap berjalan. Maka dari itu, Mari bersuara untuk keadilan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya ada pantun dulu nih. Dikulum tikunya, cak